Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Siti Ridhoah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan analisis kebangkrutan pada PT Asia Sejahtera Mina Tbk. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dengan NIM akhir 118 sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fadil Adha dengan NIM belakang 105. Perkenalkan, saya Omar Teza Renaldi dengan NIM belakang 291. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 358. Baik, selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada analisis kebangkrutan, yang ketiga ada analisis multivariat, yang keempat ada metode seed score, yang kelima ada laporan keuangan, yang keenam ada analisis laporan keuangan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pokok pembahasan pertama akan dibacakan oleh Saudara Zaki. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Profil perusahaan PT Asia Sejahtera Mina Tbk berkedudukan pusat di Kota Jakarta Barat, adalah badan hukum Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 2008. PT Asia Sejahtera Mina Tbk merupakan salah satu pelaku bisnis rumput laut terbesar di Indonesia yang berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas rumput laut. Oleh karena itu, sampai saat ini PT Asia Sejahtera Mina Tbk telah mengembangkan budidaya rumput laut yang tersebar di seluruh Indonesia melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan ini memiliki pemasok dan petani rumput laut di seluruh Indonesia dan gudang yang berlokasi di Surabaya dan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, perseroan terus mengembangkan dan berinovasi untuk mengekspor manfaat dari rumput laut Indonesia dengan melakukan serangkaian aktivitas, salah satunya yaitu pembudidayaan secara modern untuk meningkatkan kualitas dari rumput laut. Dalam upaya untuk menjadi salah satu eksportir rumput laut terbesar di Indonesia, perusahaan ini akan memperluas pangsa pasar dengan cara mendirikan pabrik untuk menghasilkan barang jadi yang akan digunakan sebagai bahan makanan, obat-obatan, pupuk, dan sebagai bahan baku dalam produksi hidrokolid sebagai keragenan, agar, dan alginat. Next. Bidang usaha. Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar sesuai dengan kekuatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan utama perseroan berupa pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering, olahan berupa dried Ecuma cottoni seaweed, dried Ecuma spinosum seaweed, dried Gracilaria seaweed. Next. Analisis kebangkrutan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya, atau dapat diartikan juga kebangkrutan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Faktor penyebab kebangkrutan. Faktor umum. Satu, ada sektor ekonomi, sektor sosial, sektor teknologi, sektor pemerintah. Faktor internal perusahaan. Pertama, ada terlalu besar kredit yang diberikan kepada nasabah, manajemen yang tidak efisien, penyalahgunaan wewenang atau kecurangan. Dan yang terakhir ada faktor eksternal. Yang pertama ada sektor pelanggan atau nasabah, sektor kreditor, sektor pesaing. Next. Analisis multivariat. Analisis multivariat adalah metode pengolahan variabel dalam jumlah yang banyak, di mana tujuannya adalah untuk mencari pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap suatu objek secara simultan atau serentak. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Zaki. Untuk materi selanjutnya ada rumus analisis multivariat yang akan dibacakan oleh saudara Rize. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya terdapat rumus analisis multivariat. X1 yaitu sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 sama dengan laba ditahan bagi total aset. X3 sama dengan laba sebelum harga dan pajak atau total aset. X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi bagi nilai buku total hutang. Dan X5 sama dengan penjualan bagi total aset. Next. Analisis multivariat. Klasifikasi ZI lebih kecil 1,81 mengidentifikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. ZI lebih besar 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. 1,81 lebih kecil ZI kecil 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Next. Metode Z-score. Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Edward Altman yang dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan. Next. Laporan keuangan PT Asia Sejahtera Mina Tbk. Data PT Asia Sejahtera Mina Tbk selama 3 tahun berturut-turut dapat dilihat di tabel berikut. Pada total aktiva pada tahun 2021 jumlah 179 dan seterusnya dapat dilihat. Selanjutnya terdapat akun aktiva lancar mengalami kenaikan yang stabil. Selanjutnya terdapat hutang lancar dari 36 menjadi ke 2013 menjadi 13. Selanjutnya terdapat akun laba ditahan. Laba ditahan mengalami penurunan dan laba sebelum bunga pajak juga mengalami penurunan. Sedangkan nilai pasar saham biasa dan preferen mengalami nilai tetap. Untuk nilai buku total hutang pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan 2023 mengalami penurunan. Untuk penjualan pada tahun 2022 terjadi kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Oke, next. Untuk data PT Asia Sejahtera Mina Tbk selama 3 tahun berturut-turut analisis multivariat untuk perusahaan ke publik. X1 pada tahun 2021 yaitu 0,534, untuk tahun 2022 0,6550 dan untuk tahun 2023 yaitu 0,659. Sedangkan X2 untuk tahun 2021 0,0165, untuk tahun 2022 X2-nya 0,0052 dan untuk tahun 2023 X2-nya 0,0054. Sedangkan untuk X3 tahun 2021 yaitu 0,0121, untuk tahun 2022 0,0092, sedangkan untuk tahun 2023 X3-nya 0,004. X4 1,4154 pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 1,0834, untuk tahun 2023 1,1117. Sedangkan untuk X5 tahun 2021 yaitu 2,191, untuk tahun 2022 2,716 dan untuk tahun 2023 2,223. Untuk ZI pada tahun 2021 yaitu 3,7, untuk tahun 2022 4,2 dan untuk tahun 2023 yaitu 3,7. Next. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Reza. Untuk materi selanjutnya yaitu ada grafik Z-score yang akan dibacakan oleh Omar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
grafik Z-score. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pada grafiknya, warna jingga di sini berarti adalah C sama dengan 2,99. Dan untuk warna biru di sini yang berarti nilai keuangan dari perusahaan. Next. Nah, berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan PT Asia Sejahtera Mina Tbk pada tabel dapat diketahui bahwa keadaan keuangan perusahaan pada tahun 2021 berada dalam kategori zona aman. Karena nilai ZI yaitu 3,7 yang berarti ZI lebih dari 2,99 sehingga dapat diartikan dan dapat diidentifikasikan kalau perusahaan berpeluang besar tidak mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2022, keadaan keuangan perusahaan justru mengalami kenaikan, yaitu dengan nilai Z-score 4,2 dan pada tahun 2022 lebih tinggi sedikit dari tahun 2021. Ini juga berada dalam kategori aman, karena nilai ZI yang lebih dari 2,99 jadi peluang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun 2022 juga besar. Pada tahun 2023 jumlah mengalami penurunan. ZI hanya bernilai 3,7. Hal ini menunjukkan nilai ZI yang sama pada tahun 2021 yang berarti masuk dalam kategori aman karena ZI lebih besar dari 2,99. Sehingga dapat diartikan dan dapat diidentifikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar tidak mengalami kebangkrutan. Next. Dari angka tersebut dapat disimpulkan kalau perusahaan berada dalam kategori aman karena selama 3 tahun berturut-turut berada pada nilai C lebih besar dari 2,99 sehingga dapat diartikan lagi kalau diidentifikasikan perusahaan berpeluang besar tidak mengalami kebangkrutan. Next. Baik, untuk kesimpulannya, Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. baik, terima kasih Omar. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pada PT Asia Sejahtera Mina Tbk pada tahun 2021 sampai 2023 cenderung mengalami kenaikan yang cukup stabil. Pada tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan di mana pada tahun 2021 Z-score-nya senilai 3,7, sedangkan di tahun 2022 Z-score-nya senilai 4,2 dan pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali senilai 3,7. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah cukup baik dikarenakan perusahaan bisa memulihkan kondisi laporan keuangan dari tahun 2021 sampai 2023. Dengan adanya situasi seperti ini, perusahaan sudah pandai dalam mengambil langkah atau keputusan dan mengantisipasi masalah yang telah terjadi di PT Asia Sejahtera Mina Tbk. Juga harus mampu berjaga-jaga akan beresiko di masa yang akan datang. Berdasarkan data yang ada di PT Asia Sejahtera Tbk berada pada kondisi aman, di mana dalam kondisi ini memiliki arti bahwa perusahaan beresiko kecil dalam mengalami kebangkrutan. Untuk selanjutnya ada saran bagi perusahaan. Berdasarkan data yang ada, bagi perusahaan PT Asia Sejahtera Mina Tbk harus selalu waspada dalam menangani resiko kebangkrutan di masa yang akan datang untuk menjaga kinerja perusahaan agar selalu baik dari segi penjualan ataupun hal lainnya. Melihat kondisi perusahaan yang mengalami zona aman, di mana perusahaan harus selalu melakukan evaluasi kinerja perusahaan agar tetap stabil dan terhindar dari resiko kebangkrutan. Dan selanjutnya ada saran bagi investor. Bagi investor, diharapkan untuk dapat berhati-hati serta memahami terlebih dahulu kinerja perusahaan yang akan diberikan investasi modal. Selain itu, investor juga dapat melakukan upaya seperti notasi khusus, pengumuman, berkala, keterbukaan laporan keuangan, public expose, serta adanya RUPS apabila investor telah melakukan investasi terhadap perusahaan.
Investor juga perlu memperhatikan kondisi makroekonomi serta kondisi saham secara global. Dengan adanya hal tersebut, investor dapat lebih memahami perusahaan yang akan disuntikan dana, apakah mengalami distress atau tidak, serta lebih dapat mempersiapkan diri apabila terjadi sesuatu hal yang berkemungkinan buruk terhadap perusahaannya. Sekian dari pemaparan materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.